Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Azza Hanif Harisna. Saya salah satu peneliti di Nanocenter Indonesia Research Institute di bidang food, cosmetic, and pharmaceutical. Jadi hari ini saya ingin sharing sedikit begitu terkait potensi pemanfaatan herbal berbasis nanoteknologi khususnya di bidang pangan dan bidang kosmetik. Oke. Ya, ini sedikit saja gitu perkenalan dari saya. Jadi nama lengkap saya Azza Hanif Harisna. Kemudian alamat email saya juga tertera di sini. Jika ada komunikasi lebih lanjut, sangat dipersilahkan. Kemudian untuk pendidikan, saya sarjana biologi dari FMIPA Universitas Brawijaya, lalu melanjutkan ke studi S2 di bidang Biomedical Science di Ritsumeikan University, Jepang. Dan untuk riwayat penelitian sendiri saat ini setelah bergabung dengan Nanocenter, saya fokus kepada memahami bagaimana propolis mempengaruhi metabolisme tubuh manusia dan juga penelitian dari dampak nanoteknologi pada penggunaan herbal untuk makanan, obat, maupun kosmetik. Sedangkan sebelum bergabung dengan Nano, saya lebih sering melakukan penelitian di hubungan Seizure dengan synaptic plasticity. Jadi ini sekilas ada foto dari anggota atau tim peneliti di Research and Development di NCIRI. Oke, next-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika kita nih mendengar kata-kata herbal begitu, apa sih sebenarnya yang ada di pikiran kita gitu? Apakah dia obat, ataukah dia suplemen, ataukah dia makanan atau minuman fungsional, ataukah ternyata produk-produk sehari-hari yang vegan atau ada klaim vegetarian begitu. Nah, kalau kita melihat dari arti katanya sendiri, herbal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, herbal adalah hal-hal yang berkaitan dengan herba atau tanaman ternak. Nah, tanaman ternak ini sendiri adalah tumbuhan dengan batang lunak, tidak berkayu atau hanya mengandung jaringan kayu sedikit sekali, sehingga pada akhir hayatnya atau pada akhir masa tumbuhnya itu masih tertinggal di tanah. Tapi herbal ini selain dia adalah bahasa Indonesia, dia juga katanya sama gitu di dalam bahasa Inggris yaitu herbal. Nah, kalau kita artikan berdasarkan Oxford itu herbal is relating to or made from herbs. Artinya dia adalah segala hal yang ada hubungannya atau bisa terbuat dari herbs. Herbs ini yang dimaksud dengan herba atau tanaman ternak. Ditambah poin pentingnya dari herbal adalah especially those used in cooking and medicine. Jadi tidak hanya tanaman saja, tapi dia yang memang mempunyai fungsi spesifik ke kesehatan yang biasa kita gunakan dalam herbal dimasak maupun kegunaan di bahan dasar obat. Nah, ini sedikit bercerita terkait sejarah herbal yang memang tidak terlalu banyak diekspos. Nah, herbal sendiri ini bermula dari Egypt atau Mesir pada masa 1500 sebelum Masehi. Lalu menyebar ke timur dan ke barat hingga saat ini. Nah, banyak sekali untuk sejarah-sejarah spesifiknya itu bergantung pada wilayah herbal tersebut dikembangkan begitu. Jadi kalau kita berbicara terkait herbal itu pasti kaitannya tuh erat dengan traditional medicine atau pengobatan tradisional, di mana di setiap daerah, di setiap negara mereka tuh punya khas dari mereka sendiri. Ada beberapa traditional medicine atau herbal yang memang terkenal, tidak cuma terkenal ya, tapi memang banyak sekali dikaji secara sains. Kalau kita cari di PubMed, NCBI maupun dan lainnya, kajian-kajian herbal pasti ada related to dari tiga jenis traditional medicine ini. Jadi yang pertama traditional Chinese medicine, yang kedua ada Indian Ayurveda medicine, dan ada Arabic Unani medicine. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga mempunyai sejarah herbal tersendiri atau pengobatan tradisional tersendiri. Hanya saja memang saya kurang tahu apakah memang tidak tercatat atau belum tercatat di sejarah internasional ya. Cuman kalau dari sejauh yang saya tahu bermula di Kerajaan Mataram, yaitu masyarakat Indonesia sudah mengenal jamu atau herbal. Buktinya yaitu ditemukannya artefak cobek atau ulakan, yaitu yang alat tubuh yang biasa dipakai ibu-ibu di dapur, itu ada di situs arkeologi Liangan.
Kemudian pada masa kerajaan Majapahit itu juga ditemukan alat-alat untuk membuat jamu, yaitu terdapat di Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Brambang. Ini menunjukkan bahwa memang pada masa kerajaan itu Indonesia hubungannya itu memang sudah sangat erat dalam penggunaan herbal. Nah, kemudian berjalan ke tahun 1940-an, di sini sudah mulai official ya, sedikit official, yaitu dibentuknya Komite Jamu Indonesia. Nah, dengan penjualan jamu sendiri menyesuaikan dengan teknologi. Jadi artinya pada tahun ini 1940 itu teknologi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya telah banyak dikemas dalam bentuk pil, tablet, atau juga ada yang sudah mulai bubuk instan. Kemudian hingga tahun 1990-an itu mulai banyak berdiri perusahaan jamu dan semakin berkembang, dan juga dukungan dari pemerintah Indonesia pun juga sangat tinggi gitu ya, hingga sekarang. Untuk pengelompokan produk-produk herbal ini bagaimana sih? Nah, sebenarnya di BPOM itu sudah ada beberapa pengelompokan dari produk herbal. Yang terkenal ini ada 3, di mana ini lambangnya ya, ada jamu atau obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, lambang ini selalu ada di produk herbal yang terstandar atau yang memang sudah distandarisasi oleh BPOM. Artinya produk herbal tersebut aman untuk dikonsumsi. Yang pertama, untuk standarisasi obat tradisional atau jamu. Jadi dia ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan atau dengan campuran-campuran lainnya. Ada bahan aktifnya dari herbal ya, dan secara turun-menurun digunakan untuk pengobatan. Jadi ini pun bisa dalam bentuk simplicia atau dedaunan kering yang ditumbuk, itu juga bisa termasuk sebagai obat tradisional atau jamu. Hanya saja jika produk herbal ini termasuk dalam kategori jamu, dia tidak bisa menuliskan klaim, misalnya nih jamu A sebagai anti kanker, itu tidak bisa, karena dia masih sifatnya obat tradisional atau jamu begitu. Nah, kemudian lanjut ke obat herbal terstandarisasi atau OHT. Jadi dia lebih advance dari jamu, lebih advance dalam artian ke pengujiannya yang telah terbukti, telah ada standarisasinya, mulai dari standarisasi bahan baku maupun ada khasiatnya dan keamanannya atau toksisitasnya itu sudah diuji secara praklinik. Nah, kemudian lagi ada tingkatan lagi dari produk herbal yang lebih advance lagi atau mendekati sebagai obat, tidak hanya suplemen begitu. Ini adalah fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini itu memang bahan obat herbal yang memang sudah terbukti toksisitasnya, khasiatnya melalui uji klinik, praklinik, jadi in vitro dan in vivo, dan juga sudah melalui uji klinik, uji kepada manusia. Jadi kalau biasanya obat herbal standar ini biasa kita sebut suplemen kalau ada di pasaran, dan fitofarmaka ini biasa kita sebut ada yang suplemen, ada yang memang dia tuh obat, hanya bahannya adalah bahan dari herbal, ini dinamakan fitofarmaka. Nah, pada masa sekarang ini apakah herbal ini tuh masih berpeluang begitu? Kok kelihatannya dari sejarahnya, dari sudah ada pengklasifikasian yang dari BPOM, kok sepertinya herbal ini sudah cukup banyak dikaji begitu. Lalu bagaimana dengan peluangnya untuk saat ini? Apalagi untuk mengatasi tantangan kesehatan modern, itu masih sangat banyak yang perlu dikaji dari herbal itu sendiri. Jadi karena kemajuan ya, memang semakin hari semakin majulah ilmu kedokteran kita di dunia ini, even di Indonesia juga pasti, dan masa hidup dari setiap individu juga semakin meningkat. Namun juga pola hidup yang semakin bermacam-macam, ini yang mengarahkan pada serangkaian tantangan kesehatan baru gitu, yang dia itu ada hubungannya dengan penyakit yang berhubungan dengan usia atau penuaan atau degenerative disease. Itu contohnya ada cancer, ada kardiovaskular, ada diabetes, dan lain sebagainya. Nah, banyak obat untuk pengobatan maupun untuk pencegahan penyakit-penyakit tersebut itu memerlukan jangka waktu yang panjang. Konsumsi obat yang dalam jangka waktu yang panjang itu bisa jadi adanya penumpukan suatu hal sehingga menjadi toksik gitu atau jadi beracun dalam jangka waktu yang lama. Memang pada saat dikonsumsi nggak apa-apa, tapi kalau dikonsumsi sampai berhari-hari atau berbulan-bulan bisa jadi berbahaya begitu. Apalagi
ini ada permasalahan yang belum berakhir dari obat itu, yaitu adanya resistensi obat atau adanya efek samping dari suatu pengobatan. Nah, disinilah herbal ini masuk. Disinilah herbal itu membantu untuk mengatasi tantangan kesehatan modern, yaitu karena herbal ini menggunakan pendekatan sistem biologis. Artinya herbal ini tidak bekerja sebagai senyawa tunggal, tapi dia bekerja secara sinergis karena di komponen herbal ini kan banyak senyawa gitu, tidak cuma hanya satu senyawa. Sehingga dia bisa menargetkan berbagai mekanisme pengobatan dan pencegahan penyakit di dalam tubuh kita, daripada berfokus pada pengobatan dengan obat kimia tunggal yang hanya mengarah pada satu sistem. Nah, kemudian apa sih gitu yang menyebabkan sebenarnya adanya penyakit-penyakit itu, menyebabkan kalau memang kita membutuhkan herbal untuk konsumsi sehari-hari, untuk menjalani sehari-hari itu apa gitu. Even ya untuk saat ini banyak sekali hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit tanpa kita sadari maupun dengan kita sadari, dan semua itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Gitu. Kalau di sini di gambar ini saya mengklasifikasikannya menjadi 3 faktor. Yang pertama faktor fisik, jadi karena udara dingin, panas, tekanan, radiasi UV, komposisi udara itu polusi atau enggaknya gitu, terus ritme fisik kita, apakah bangunnya pagi, begadang dan lain sebagainya. Dan juga mental stress, ini bisa disebabkan sosial kalau ada tekanan sosial maupun ekonomi. Dan ada faktor dari kimia, yaitu ada di polusi air, polusi metal, pestisida, makanan kita ya, kayak sayur, buah itu banyak juga yang mengandung pestisida. Terus ada pengawet, jajan cimol, cilok gitu, jajan yang gurih-gurih enak itu pasti ada lah ya sedikit. Tapi kalau dikonsumsi setiap hari juga akan terjadi penumpukan pengawet gitu. Dan juga aditif dan juga keperluan nutrisi dari tubuh kita sendiri. Nah, faktor-faktor ini akan menimbulkan mutasi dalam tubuh kita atau adanya perubahan level enzim, perubahan hormon atau proses biologi yang lain yang ada di tubuh kita. Jadi tidak jarang kalau biasanya saya ini ya konsultasi ke dokter itu tanya, kenapa apalagi kalau perempuan biasanya yang kenapa head saya tidak teratur gitu, atau kenapa ada nyeri di bagian perut di kanan atau di kiri begitu. Beberapa penjelasan tuh pasti mengarah kepada oh ini hormonnya lagi kurang baik gitu, atau oh ini karena hormonnya nggak seimbang, oh ini permasalahan hormon begitu. Nah, kenapa kok bisa ada permasalahan hormon ini? Nah, karena ada 3 kelompok besar faktor di atas ini yang sadar maupun tidak sadar selalu kita temui di setiap hari gitu. Nah, hal-hal inilah akan menimbulkan adanya free radikal atau radikal bebas di dalam tubuh kita. Sekali terpapar mungkin tidak apa-apa, tapi 2 kali, 3 kali, even 100 kali karena kita harus tetap keluar rumah untuk menghirup udara, kemudian bertemu dengan orang, terus kita juga berkebutuhan dengan air. Kalau airnya kotor itu bisa terjadi penumpukan yang akhirnya radikal bebas yang ada di tubuh kita ini menumpuk sehingga adanya sindrom baru tanpa disadari. Atau adanya penyakit-penyakit baru, atau adanya lifestyle disorders. Jadi dia itu penyakit yang disebabkan oleh lifestyle atau pola hidup kita seperti kanker, diabetes tipe 2, itu lung cancer, itu juga dia disebabkan oleh termasuk dalam kategori lifestyle disorders. Nah, kemudian kalau dari segi pengembangan herbalnya sendiri, kalau tadi kan saya sudah menjelaskan mengapa memang dalam sehari-hari itu kita tidak bisa lepas dari herbal gitu. Nah, kalau dari kebutuhan pengembangan herbalnya sendiri itu, apakah masih perlu ada yang dikembangkan? Apakah ya udah herbal kita, apakah nggak cukup dengan makan saja, ataukah dengan menumbuk dedaunan sendiri begitu? Dari segi herbalnya ini bagaimana? Kalau dari segi herbalnya sendiri itu masih sangat banyak hal yang perlu dioptimasi, yang perlu dilihat gitu. Terutama karena adanya morbiditas dan mortalitas atau adanya derajat sakit atau peningkatan derajat sakit atau mungkin juga bisa menimbulkan mortalitas ya akibat reaksi dari senyawa herbal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, herbal ini bekerja tidak sebagai senyawa tunggal. Dalam artian dia banyak senyawa yang ada di situ.
Dan kita harus tahu senyawa tersebut adakah yang toksik atau tidak. Kalau kita hanya memakai herbal, ada daun, kemudian ditumbuk, dikonsumsi, ada cara penumbukan yang tidak benar, atau ada interaksi dengan senyawa lain, bisa jadi dia toksik. Nah, kalau kita tidak melakukan pengembangan penelitian pengembangan terkait hal tersebut, maka bahaya gitu jika dikonsumsi. Yang kedua, kelarutan herbal dalam air. Karena sebagian besar herbal ini itu ukurannya besar. Jadi ukurannya bisa sentimeter, milimeter. Pokoknya dia dalam ukuran yang besar sehingga sulit terserap oleh sel-sel di tubuh kita. Dan ini even sampai sekarang ini masih menjadi kendala, sehingga penelitian terkait kelarutan herbal dalam air itu masih terus berlanjut begitu. Juga ketersediaan hayati, jadi ketersediaan herbal itu sendiri. Herbal A sangat bermanfaat nih, oh ini ada herbal A sangat bermanfaat gitu. Tapi ternyata dia tumbuhnya musiman gitu, jadi setahun hanya tumbuh selama satu kali masa tumbuh, maka dia akan sangat tidak efektif sekali jika harus diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini. Dan ini pun juga banyak strategi yang masih perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini. Juga stabilitas dari herbal tersebut, bagaimana pada saat dia dikonsumsi dalam tubuh maupun bagaimana pada saat penyimpanan. Apakah dia aman untuk disimpan dalam suhu ruangan atau suhu yang dingin, terkena matahari boleh atau enggak, begitu. Nah, ini masih perlu juga banyak pengembangan terkait stabilitas herbal. Dan juga pengiriman bioaktif dari makanan atau delivery system. Dan ini yang paling sering saya temukan kajiannya gitu ya. Ini kaitannya tuh dengan delivery system dari bahan aktif herbal tersebut supaya bisa mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, oleh karena itu peneliti-peneliti sekarang banyak sekali melakukan pendekatan dari segi teknologinya ya terkait bagaimana mengembangkan suatu herbal. Nah, kalau dari kita sendiri di Nano Center Indonesia ini, kami melakukan pendekatan dengan teknologi nano atau nanoteknologi. Jadi ini sekilas saja terkait nanoteknologi, yaitu dia adalah bidang penelitian interdisipliner yang dikembangkan dengan penggabungan kimia, teknik, biologi, dan kedokteran, even ini dengan bidang yang lain. Dan dia ini memiliki berbagai aplikasi dan pengembangan untuk perawatan terbaru atau pengembangan hal-hal yang terbaru. Nah, kalau nanoteknologi erat kaitannya dengan nanopartikel, karena basically dia adalah suatu teknik untuk merubah particles yang tadi saya bilang bisa berukuran sentimeter. Kalau dia di sini ya kanan, dia bisa tereduksi hingga berukuran nanometer. Yang dikatakan nanopartikel sendiri itu dia di ukuran ini yang berwarna kuning ini. Jadi 1 mikron ke sini ke kiri, 1 mikron ke bawah begitu, itu baru dia dinamakan sebagai nanoparticles. Kenapa? Karena pada saat ukuran partikel di bawah 100 mikrometer, di bawah 1 mikron, maka dia karakter dari partikel ini tuh berbeda dengan partikel yang di atas 10 mikron. Contohnya dalam hidup sehari-hari yang tanpa perlu teknologi nano, tapi dia sudah nanopartikel ini, contohnya virus. Ada DNA juga. Kalau bakteri, dia masih mikron. Kalau virus ini masih, dia ada di sekitar 100 nanometer. Kemudian bagaimana sih caranya gitu? Kok bisa sih partikel yang berukuran sentimeter ini bisa jadi nanometer gitu? Nah, ini banyak sekali strateginya, banyak tekniknya, bergantung pada kebutuhan para peneliti. Jadi bergantung kepada karakternya partikel tersebut dan juga fungsi partikel tersebut. Untuk di bidang herbal, di obat-obatan atau nutraceutical ini bidang pangan begitu ya. Itu ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Jadi ada nano suspension atau spray dry, teknik ini juga bisa. Nano encapsulation itu erat kaitannya dengan drug delivery. Juga ada nano precipitation dan nano ultrasonication, banyak sekali bergantung pada partikel yang akan kita nanokan atau partikel yang akan kita jadikan berukuran nanometer. Nah, untuk karakternya sendiri itu bagaimana sih bisa dikatakan nanopartikel gitu? Ada beberapa faktor dia tuh bisa dikatakan sebagai nanopartikel yang baik.
Ini yang saya tulis ada cuma beberapa saja, tapi juga masih ada yang lain bergantung pada fungsi dari partikel tersebut. Kalau untuk partikel yang kita konsumsi atau yang bersentuhan dengan tubuh kita, ini ada beberapa. Yang pertama adalah ukuran nanopartikel tersebut. Ukuran dari nanopartikel ini, dia dipastikan dia memang ada di bawah 1 mikron, gitu, karena erat hubungannya dengan aktivitasnya dia yang akan menjadi lebih baik atau dia lebih lebih gercep atau aktivitasnya itu efektivitasnya itu lebih bagus daripada yang partikel biasa. Kemudian juga sifat fisika kimia, yaitu dari segi kelarutan dan stabilitas dalam air. Kemudian sifat permukaannya, apakah bermuatan apa, bentuknya seperti apa, porositasnya seperti apa, permeabilitasnya seperti apa. Kemudian tingkat biodegradasinya. Ini biasanya dipakai untuk yang di area packaging atau di area drug delivery. Jadi bagaimana dia bisa terdegradasi di dalam tubuh seperti itu. Kemudian biokompatibilitas dan interaksinya dengan senyawa yang lain. Karena nanopartikel untuk food maupun obat kosmetik itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kita harus bisa mengkaji itu apakah dia berinteraksi dengan sistem imun kita ataukah berinteraksi dengan hal-hal yang ada di dalam tubuh kita begitu. Kemudian toksisitas ini sangat penting sekali. Kalau toksisitas itu tidak cuma kita sentuh terus merah berarti dia toksik, tidak seperti itu, tapi penggunaan jangka panjang pun itu juga bisa menimbulkan toksisitas karena adanya partikel yang menumpuk karena ada tingkat biodegradasi yang rendah. Nah, ini berhubungan ya ini. Kemudian ada sifat antigenisitas, ya ini berhubungan dengan sistem imun. Apakah pada saat masuk ke dalam tubuh dia dikenali sebagai antigen atau tidak, itu juga penting. Jangan sampai ternyata pada saat masuk ke tubuh dia dikenali sebagai antigen, kemudian adanya reaksi imun jadi alergi. Itu kan jadi bahaya juga kalau dikonsumsi. Nah, ini adalah sekilas saja. Jadi dari nanoteknologi tersebut, dari teknologinya di bidang pangan itu bisa mencakup di area mana sih gitu. Apakah hanya di partikelnya saja begitu? Apakah hanya di partikelnya herbal yang ada di pangan saja ataukah sebenarnya nanoteknologi di pangan itu bisa ke semua sisi gitu? Jawabannya bisa, sangat bisa. Jadi kalau di industri pangan ini kan banyak sekali aspek ya, dari produknya, materialnya, safety and security-nya, processing-nya itu juga banyak begitu. Contohnya nih kalau di bidang produksi ada ini area packaging gitu. Nah, nanoteknologi ini juga bisa dimanfaatkan di area packaging ini, misalnya membuat packaging berupa plastik yang biodegradable. Nah, ini juga bisa memanfaatkan dengan teknologi nano. Nah, ini yang menjadi kajian Bu Aning. Mungkin Bu Aning nanti bisa menjelaskan juga. Atau di daerah material, ya seperti tadi ya, jadi dari partikel menjadi nanopartikel, jadi material menjadi nanomaterial. Kemudian di area processing, mereka juga membutuhkan proses nanoteknologi, bisa di bidang nanoscale ration atau nanobioteknya. Dan juga di food safety and security itu bisa di nanosensors. Maksudnya dia misalnya nih, apakah ada kontaminasi dari produk yang telah di package, itu bisa dengan teknologi nanosensors. Kalau untuk kosmetik sendiri bagaimana begitu? Kosmetik sendiri juga ada kan secara garis besar untuk area di mana nanoteknologi bisa masuk itu hampir sama dengan yang food, hampir sama dengan industri di pangan, tergantung pada fungsi yang diinginkan di dalam kosmetik. Misalnya nih, jika ingin produknya memiliki sifat anti jerawat begitu, maka dia akan menggunakan teknologi di nanomaterialnya. Jadi material jadi nanomaterial sehingga aktivitasnya ke jerawat itu bisa lebih tinggi begitu. Nah, selanjutnya ini ada sekilas saja ya beberapa contoh dari pemanfaatan nanoteknologi herbal pada bidang pangan. Contohnya di sini ada carotenoids, jadi dia
masuk ke dalam teknologi delivery system atau di lipid nanocarriers, atau ada di beta karotin, folic acid, kurkumin. Kita sering dengar ya kurkumin ini gitu. Ada di teknologi nanokompleks. Jadi memang di herbal ini atau hal-hal komponen-komponen yang ada di herbal ini bisa sangat luas dikaji, bisa dari beberapa senyawa yang di dalam herbal tersebut maupun bisa herbal tersebut secara keseluruhan. Itu maksudnya sangat bermanfaat dan potensinya tuh sangat besar kalau ingin dikaji lebih dalam lagi, baik di bidang pangan, obat maupun di bidang kosmetik. Nah, kemudian tantangan yang umumnya menjadi pertimbangan dalam produk herbal berbasis nanoteknologi begitu, atau sebenarnya ini sudah sekilas ada hubungannya dengan karakter dari nano herbal atau nanopartikel herbal begitu. Jadi kalau untuk penelitian sekarang ini apa sih yang bisa kita kaji, yang bisa kita kuak dari produk herbal yang berbasis nanoteknologi ini gitu. Kembali lagi yang pertama, masih perlu adanya peningkatan kelarutan makanan atau obat atau produk herbal, sehingga dia itu bisa bagus jika terlarut dalam air tanpa ada endapan, tanpa dilarutkan lama yang harus dikocok-kocok atau harus diaduk-aduk lama begitu. Terus kemudian penyerapan lebih cepat dan ketersediaan hayati yang baik. Jadi penyerapan di dalam tubuh yang lebih cepat, artinya berarti ukurannya harus stabil dan juga dia juga harus punya bioavailability bagus juga untuk bisa diterap di dan ini erat kaitannya dengan drug delivery system. Kemudian penargetan obat atau makanan, jadi bahan aktif di makanan tersebut ditargetkan ke organ atau sel yang seperti apa. Itu juga sampai saat ini masih sangat banyak yang perlu dikaji di area ini. Juga lambat atau penghambatan metabolisme obat atau makanan, atau jika ternyata dia sudah berupa nano herbal, kita makan ternyata dia tidak berefek apa-apa, atau ternyata dia malah menimbulkan side effect atau efek samping ke sistem metabolisme yang lainnya gitu. Nah, itu juga perlu dikaji karena jika tidak maka kan bahaya sekali gitu. Dan juga toksisitasnya ini selalu ya. Kemudian dari apa-apa yang sudah saya jelaskan di atasnya adalah sebagian besar. Nah, sekarang saya ingin share bercerita ke Bapak Ibu sekalian terkait apa yang telah kami lakukan di Nano Center Indonesia ini gitu. Jadi yang pertama yang telah kami kembangkan adalah nano hidroksiapatite di pasta gigi. Jadi di sini kami membuat suatu produk pasta gigi di mana bahan aktifnya adalah nano hidroksiapatite. Kalau dilihat dari gambar SEM, ini adalah gambar SEM dari enamel gigi atau lapisan terluar gigi. A, B, C ini adalah nano hidroksiapatite dengan berbagai konsentrasi ya. D, E ini adalah kontrolnya. Jadi kalau dilihat saja dari gambarnya itu sudah terlihat bahwa banyak sekali lubang. Jadi lubang itu poros-poros gigi, ada korosi di gigi itu karena adanya penumpukan bakteri. Kalau dilihat dari kontrol itu banyak sekali lubangnya. Sedangkan pada enamel gigi yang di treatment dengan pasta gigi yang memiliki kandungan nanohidroksiapatite ini, dia porosnya itu hampir tidak ada atau berkurang begitu. Kalau ini mungkin kelihatan cuma gambar ya gitu. Bagaimana pembuktian secara statistiknya ini ada di grafik yang merah ini. Jadi memang area yang ditreatment dengan nanohidroksiapatite ini dia memiliki kerusakan yang lebih sedikit daripada kontrol. Ini artinya bahwa nanohidroksiapatite ini ternyata dia mampu menghambat ada kerusakan di enamel gigi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari manfaat nano herbal dari segi rekayasa di partikelnya, menjadi di nanopartikelnya.
dan kemudian diformulasi menjadi suatu produk yang bisa kita manfaat sehari-hari. Dan ternyata khasiatnya ini dia lebih bagus daripada yang pasta gigi biasa atau yang tanpa nano hidroksiapatite seperti itu. Next-nya, selain itu kami juga untuk mengembangkan nano kulit manggis, di mana harapannya ini bisa menjadi pangan atau minuman fungsional begitu. Nah, kalau di hasil ini, jadi apa yang telah kami lakukan adalah mencari beberapa teknik untuk menghasilkan nano kulit manggis. Jadi dari partikel kulit manggis ini ingin kami jadikan nanopartikel dan kami melakukan beberapa cara begitu ya. Untuk hasil yang saya share hari ini adalah dengan teknik mechanical milling. Kalau dilihat dari hasilnya, ini ada beberapa karakter ya. Jadi ada dari particle size-nya, ada dari total phenolic content-nya, antioksidan activity-nya, lainnya, hingga solubility value-nya. Particle size ini merupakan analisa memakai particle size analyzer, yaitu untuk mengetahui rata-rata ukuran dari suatu partikel. Nah, before milling atau sebelum dilakukan teknik penanongan ini ukurannya sangat besar, yaitu 21.000 nano. Kemudian pada saat sudah di milling, dia bisa mengecil begitu. Seiring dengan waktu, ini mungkin masih dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Kemudian untuk bagaimana dengan kandungan fenoliknya gitu. Ternyata kandungan fenoliknya itu meningkat sebelum dan sesudah. Dalam artian apa? Dalam artian bisa jadi partikel herbal sebelum nano itu kan sudah memiliki total fenol ya, kandungan fenolik. Tapi pada saat dia di partikel tersebut dirubah ukurannya menjadi nanopartikel, maka dia konten dari fenoliknya ini bisa terdeteksi lebih tinggi. Ini bisa karena dia ternyata aktivitasnya semakin meningkat, ataukah memang ternyata dia karena ukurannya yang semakin kecil tadi, karakter partikelnya itu berbeda sehingga mempengaruhi aktivitasnya. Dan ini kemudian divalidasi dengan uji antioksidan activity, di mana di sini nilainya memang semakin berkurang. Nah, semakin berkurang ini dia menunjukkan, jadi semakin berkurangnya angka ini dia menunjukkan bahwa aktivitas antioksidannya itu semakin baik. Jadi dari sini ya, sebenarnya dari satu penelitian ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa produk herbal jika dia berukuran nano atau diproses dengan teknologi nano, maka dia memiliki aktivitas yang lebih tinggi daripada produk herbal yang tidak berukuran nano. Nah, untuk selanjutnya ini adalah bentuk dari gambaran dari serbuk-serbuknya ini yang kita analisis menggunakan SEM. Jadi bisa dilihat ada beberapa senyawa yang kecil-kecil di sini dan terlihat sekali sangat berbeda dengan yang ada di figure A dan B. Jadi A dan B ini kontrolnya, C, D, E ini merupakan kulit manggis yang sudah dinanokan. Kalau dilihat dari skalanya berapa ya? Saya kok nggak kelihatan. 250 kali. Itu terlihat sangat berbeda sekali. Nah, kalau diperbesar lagi gitu ya. Kalau diperbesar lagi menjadi 1.500 kali yang di sebelah kanan ini, kita bisa melihat adanya partikel yang memang sangat kecil, namun ini terjadi karena adanya penumpukan partikel atau aglomerasi. Nah, ini adalah salah satu bukan kasus sih, tapi ini salah satu permasalahan yang selalu dihadapi jika kita bekerja dengan herbal atau jika kita ingin memproduksi nano herbal, akan ada titik di mana nano herbal tersebut akan beraglomerasi dan hingga saat ini masih juga diperlukan memang setiap produk herbal itu masih sangat perlu dikaji bagaimana tingkat aglomerasinya, sampai pada waktu berapa lama dia beraglomerasi atau bagaimana cara menyimpannya supaya dia itu enggak beraglomerasi begitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini menjadi sepertinya ini slide yang terakhir. Jadi penelitian yang menjadi salah satu fokus dari kami juga yaitu tentang nanopropolis.
Di foto sebelah kanan ini produk propolis yang dia tidak berukuran nano. Sedangkan yang di kanan itu adalah produk propolis yang berukuran nano. Jadi dari tim kami itu sudah ada berhasil untuk membuat nano propolis yang dia kelarutannya itu sangat bagus sekali dalam air dan juga dia tanpa ada wax-nya. Sehingga pada saat dilarutkan di air dia tidak berwarna. Terlihat sekali ya, maksudnya perbedaannya gitu. Jadi nano propolis dan propolis non nano. Dan kita juga mencoba melihat bagaimana sih aktivitas dia gitu ke sel secara in vitro gitu, lebih kepada kajian apoptosis. Dan jadi ternyata ini mohon maaf susunannya agak terbalik. Jadi kita melihat yang tabel ini dulu ya. Jadi ini adalah tabel IC50 dari propolis terhadap MCF7 atau ke breast cancer cell line. Jadi bisa dilihat ini kita melihat kita mencari konsentrasi yang bisa dipakai atau konsentrasi dari nanopropolis ini yang bisa menghambat pertumbuhan dari MCF7. Dan ternyata pada konsentrasi 0,14% dia sudah bisa menghambat 50% pertumbuhan dari MCF7. Dalam artian ternyata dalam konsentrasi sedikit pun ternyata dia bisa mempunyai aktivitas. Dan ini erat kaitannya dengan penjelasan saya tadi bahwa nanopartikel ini karena ukurannya kecil, karakternya pun juga berbeda dengan partikel biasa yang non-nano, maka dia memiliki aktivitas atau efektivitas yang lebih tinggi daripada herbar-herbar atau produk lain yang tanpa melalui teknologi nano begitu. Nah, kemudian kalau yang di atas, tabel yang di atas ini lebih spesifik lagi bagaimana propolis yang sebesar 0,14% ini dia mempengaruhi siklus sel. Kalau dilihat dari tabel ini ya, dibandingkan dengan kontrol sel dan dengan doxorubicin, ya ini ternyata memiliki persentase yang tinggi dalam aktivitas apoptosisnya daripada sel-sel yang lain. Nah, ini erat kaitannya dengan yang tadi, even dengan konsentrasi yang sangat kecil, ternyata aktivitasnya bisa lebih tinggi daripada yang lainnya. Begitu. Oh ya, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan nanti ya via moderator maupun atau jika ada pertanyaan di luar sesi ini, sebenarnya saya sangat terbuka jika ada gitu pertanyaan via email atau apa gitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.